Oke, jadi waktu itu gue beli device Pixel 5 dan gue upload ke tab komunitas YouTube dan gue bilang Q&A soal Pixel 5. Mungkin dari kalian banyak juga yang penasaran gitu sama Pixel 5, apakah masih worth it atau ada kendala apa atau apa. Dan kita langsung aja jawab pertanyaan yang pertama. Oke, soal pertanyaan yang pertama adalah dari Renyu6714, bahas BH sama SOT. BH itu maksudnya baterai health dan SOT itu screen on time di Pixel 5 ini. FYI ya, jadi kalau masalah baterai health itu tergantung device kalian, maksudnya tergantung kondisi baterai HP kalian. Kalau HP baterai dari Pixel 5 kalian tuh masih bagus, ya otomatis baterai health-nya juga tinggi gitu. Kalau di sini di HP gua, di sini gua untuk cek baterai health-nya pakai ECU baterai. Kenapa pakai ECU baterai? Karena ini tuh aplikasinya kayak mengestimasi dulu, jadi baterai health-nya itu berapa, jadi dia kayak melakukan estimasi beberapa kali. Kita buka aja dulu ECU baterainya. Nah oke, di sini untuk kesehatan baterai dari Pixel 5 gua masih sekitar 99%, ini nice banget. Dan kita akan coba lihat di SOT-nya atau screen on time-nya. Kita bisa lihat di sejarah atau di riwayat ya. Nah oke, yang pertama adalah dari pengecasannya dulu. 22% hingga 100% gue memakan waktu sekitar ngecasnya tuh 1 jam sampai 41 menit. Yang kedua untuk screen on time-nya ini gue dapetin 100% hingga 22% itu sekitar 4 jam 36 menit, gak sampai 5 jam. Tapi kalau kita polling, maksudnya sampai 5%, mungkin bakalan dapat 5 jam sampai 6 jam. Dan ini gue pakai SIM data ya, maksudnya pakai data seluler, bukan pakai wifi. Untuk pemakaian gue sih, gue gak pernah ngegame. Gue cuma pakai sosial media kayak Facebook, IG, TikTok, sama buka-buka Shopee. Udah situ doang. Kalau kita lihat di kesehatan digital atau digital well-being gitu, kita buka dashboard. Dan ini kita coba, gak ada. Jadi kayak di minggu itu gue dapat screen on time 5 jam 35 menit. Terus di hari Senin itu dapat 5 jam 31 menit. Untuk pemakaiannya kayak Facebook, Telegram itu plus ya. Terus kayak Note, TikTok, YouTube. Yang minggu ini Facebook sama sih, sosial media doang gue mainnya, gak pernah yang lain. Tuh. Ini untuk Senin cuma 4 jam 41 menit. Jadi untuk screen on time rata-rata ya segitu. Oh iya, ini untuk SOT-nya gue selalu aktifin. Di bagian layarnya itu kita aktifin smooth display alias 90 Hz-nya aktif adaptif gitu. Jadi gak pernah gue matiin. Mungkin kalau kita matiin yang smooth display-nya lebih bagus lagi, dapat SOT-nya atau lebih panjang lagi gitu, dapat screen on time-nya. Oke, selanjutnya adalah komentar dari Riusan13. Kadang takut beli HP online kayak Gopik, takut email ke begal. Nah oke, FYI juga untuk Pixel 5 gua ini tuh emailnya email rewrite. Waktu itu gue udah pernah jelasin deh tentang email rewrite. Bentar gue coba ambil HP yang rusak ya. Ini gue ada HP rusak, ini HP zaman dulu. Kita bakal jelasin, kita analogiin gitu, email rewrite itu apa. Jadi ini kan Pixel 5 kan dia HP luar, maksudnya HP BM atau apalah. Dan ini tuh gak resmi di Indonesia Pixel 5 ini. Jadi untuk menghidupkan di bagian sinyalnya atau jaringannya itu kita harus pakai rewrite atau kita bayar bea cukai gitu. Cuma untuk bea cukai kan mahal ya. Untuk harganya sih kisaran Pixel 5 itu kalau emailnya bea cukai, maksudnya yang bayar gitu, biasanya up sampai 1 jutaan. Jadi misalnya harga Pixel 5 ini kalau email rewrite sekitar 3 juta, dan kalau yang bea cukai itu sekitar 4 juta atau 3,5. Dan itu menurut gue gak worth it ya kalau kita beli Pixel 5 di harga segitu. Kalau beli di harga 3 jutaan itu masih bagus banget. Tapi balik to the topic, di Riusan tadi, kadang takut beli HP online kayak Gopik, takut email ke begal. FYI lagi, jadi gue beli Pixel 5 ini udah 3 kali hitungannya. Waktu yang 2 itu udah gue jual, dan selama gue ngejual itu gak ada kayak komplain soal email dari si Pixel 5 ini. Jadi masih aman banget, walaupun device-device yang tadi itu udah gue jual, yang Pixel 5. Dan ini untuk ketiga kalinya gue beli Pixel 5 lagi. Dan soal email rewrite, jadi misalnya kan ini kan HP Samsung ya. Ini HP Samsung resmi yang masuk ke Indonesia. Nah sedangkan ini kan HP Google Pixel yang nggak resmi, yang nggak masuk ke Indonesia. Nah jadi bisa dibilang email rewrite itu misal email dari HP yang mati atau yang terdaftar di Indonesia itu disuntik ke sini. Caranya itu via UBL dulu. Setelah itu kayak dioprek, terus keychain-nya kayak di change gitulah. Gue lupa tutorialnya kayak itu kayak gimana.
Dan balik lagi untuk aman atau enggaknya, ya aman-aman aja gitu, karena IMEI yang dipakai di Pixel 5 ini kan IMEI dari HP rata-rata sih HP yang udah mati dan udah terdaftar di Indonesia, jadi aman banget. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ginkgo user soal sinyal lagi nih. Ini sama kayak Ryusan, cuma Ryusan itu dia takut kebegal, dan kalau Ginkgo user ini soal sinyal. Oke, gue jelasin lagi soal sinyal, ini cuma lebih penambahannya aja. Jadi sinyalnya di Pixel 5 ini aman banget. Di sini gue pakai kartu Tri atau SIM Tri ya. Dan ini aman juga. Gue pernah pakai BU, itu BU kayak adiknya Telkomsel juga aman. Untuk M-Banking juga aman, gak ada masalah. Terus ada banyak yang bilang juga WA itu keblokir. Untuk WA ini gue juga aman, gak ada masalah. Kayaknya gak ada masalah deh kalau pakai Pixel 5 ini selama gue pakai. Oke, udah itu doang. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Fsar KS89. Android versi berapa? Oke, untuk Pixel 5 ini udah gue update ke software terakhir. Dan kita bakalan cek bareng-bareng tentang ponsel ke versi Android. Oke, untuk Androidnya dia udah berjalan di Android 14, Android terbaru untuk saat ini ya. Udah situ doang. Dan untuk update keamanannya dia 5 November 2023. Tapi yang harus kalian perhatiin juga, Pixel 5 ini update softwarenya udah terakhir, jadi dia gak bakalan dapat software update ke Android 15. Tapi untuk security patch-nya juga kayaknya sama ya, dia juga gak bakalan update security patch. Jadi bisa dibilang build 5 November 2023 dan Android 14 ini adalah build terakhir software update dari Pixel 5 ini. So kalau kalian ingin cari HP yang bisa dapetin software update Android 15, kalian bisa coba lirik ke Pixel 6a. Selanjutnya yang terakhir adalah Ramzi Ahmad. Masih worth it sampai kapan bang? Oke, untuk Pixel 5 ini gue bisa bilang kasih kesimpulan ya. Kalau kalian beli sekarang di harga 3 jutaan, itu mungkin masih worth it sekitar sampai 2-3 tahun. Tapi yang perlu kalian notice adalah Pixel 5 ini kan dia pakai chipset mid-range Snapdragon 765G. Jadi mungkin soal performa itu agak kentang ya kalau dipakai di 3 tahun mendatang atau 4 tahun mendatang. Cuma untuk di tahun 2024 ini buat multitasking kayak sosial media ini tuh masih lancar banget. Nih gue buka-buka apps itu masih enak banget. Dan kalau bisa dibilang soal kompromi dari Pixel 5 kalau kalian ingin pakai 3 tahun mendatang, yang pertama yang tadi gue sebutin yaitu dia udah gak dapat software update, jadi bakalan ketinggalan nih mungkin kalau udah nyampe Android 15, 17 atau sampai 18 udah ketinggalan banget Pixel 5 ini. Cuma setahu gue perkembangan OS itu di Android itu lama ya, gak secepat di iOS, jadi kayak gak masalah gitulah soal update OS. Mungkin kalau ditanya dia worth it sampai berapa tahun, ya gue bisa jawab sampai 2-3 tahun lah, ini masih enak banget. Dan kalau kalian tonton video sampai saat ini ya, kebanyakan dari yang nanya itu soal kelemahan dari Pixel 5 ini. Untuk kelebihannya adalah di bagian kamera. Dan oke, mungkin segitu aja untuk Q&A Pixel 5 ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau gak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.